Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan sistem pengereman mobil mesin motor. Bagaimana kita ketahui ya teman-teman, kalau mobil-mobil yang pakai mesin mobil itu, kalau dalam keadaan mesin tidak bunyi itu pengeremannya keras sekali, bahkan tidak mempan. Kalau direm itu agak nggak makan remnya. Nah, terus mobil mesin motor ini bagaimana pengeremannya? Apakah seperti itu juga? Begitu ya teman-teman. Apakah juga keras karena sudah tidak pakai mesin mobil? Nah, kalau mobil yang pakai mesin aslinya itu kan dia selangnya dihubungkan ke manifold ya, manifold atau apa ya teman-teman, yang membantu pengereman, sistem pengereman. Jadi kalau tidak dikasih bunyi mesinnya itu sangat susah pengereman. Bahkan diinjak pun keras, dan kadangkala remnya itu lengket atau menyentak begitu. Sementara mobil ini waktu saya ganti pakai mesin motor itu justru remnya terlalu blong, karena maksudnya kayak, ya sebentar teman-teman ya, ini mau mendaki di jembatan dulu. Ya ini sementara perjalanan mencari besi tua ya teman-teman, perjalanan pulang, karena memang sehariannya ini mobil adalah keliling mencari besi tua. Kembali saya bahas tentang pengereman. Ini waktu saya pasangi mesin motor itu, yang jelas kan tidak mungkin selang rem motor, selang manifold motor dihubungkan ke sistem pengeremannya mobil ini. Jadi kalau diinjak remnya itu dia prainya jauh sekali teman-teman, dan langsung lengket, jadi dia nggak mau kembali. Maaf teman-teman. Jadi saya juga sempat bingung pertamanya, karena setiap kali mengerem di over gigi mobil malah berhenti karena remnya lengket begitu. Jadi remnya harus dicungkil pakai kaki, dicungkil naik lagi supaya kembali tidak lengket gitu. Kemudian saya menemukan cara yang lumayan efektif lah, karena tidak mungkin kalau sementara berjalan terus kita mau ngoper gigi atau mengerem, tiba-tiba mobilnya nggak mau jalan karena remnya lengket, kan nggak asik juga ya teman-teman, malah berbahaya kalau begitu. Jadi saya menemukan cara, saya kaitkan, jadi pedal remnya itu saya kasih per atau pegas ayunan anak-anak itu teman-teman. Jadi saya kaitkan ke atas besi yang yang dekat setir. Otomatis kalau diinjak itu kan tertarik pernya, tertarik turun juga, jadi nggak mengganggu, nggak keras tapi nggak ringan, pas-pasan lah. Terus kalau dilepaskan remnya ya langsung sendiri dia teman, langsung kembali sendiri karena tertarik oleh per bekas ayunan anak-anak tadi. Ya, nanti saya akan memperlihatkan caranya setelah dapat tempat untuk parkir dulu teman-teman ya, karena ini sementara di perjalanan. Kita cari tempat yang agak luas dulu terus parkir, dan saya akan memperlihatkan bagaimana per itu dikaitkan sehingga setelah diinjak pedal remnya dan dilepaskan itu bisa tertarik pedalnya sampai kembali netral normal lah.
nggak lengket dia, dan injakannya juga nggak keras, nggak ringan, pas-pasan seperti waktu masih pakai mesin mobil dahulu. Jadi tampaknya masih belum ada tempat yang bagus untuk parkir teman-teman, jadi sabar sejenak. Kayaknya di depan sana ada yang agak-agak luas tempatnya dan agak sunyi, karena kan nggak enak juga teman-teman ya kalau parkir di depan rumahnya orang terus sambil ambil video seperti ini kan. Jadi cari tempat yang agak sunyi terlebih dahulu. Ya, sebelum parkir saya mau cerita sedikit teman-teman. Ini tadi perjalanan sekitar 15 km mencari besi tua. Jadi PP berarti sekitar 30 km. Dan saya cuma menambahkan Pertalite 2 botol. Itu botol yang seperti botol minuman itu teman-teman. Jadi di dalam tangki itu saya perkirakan masih ada 1 botol, jadi tadi saya tambahkan 2 botol. Dan ini sudah perjalanan pulang mungkin sekitar 10 atau 7 km sudah sampai rumah. Nah ternyata bensinnya ya tetap masih ada teman-teman. Nanti juga kita lihat bagaimana setelah menempuh perjalanan itu. Tapi saya rasa ya cukuplah, berdasarkan pengalaman ya, kalau 3 botol untuk jarak 30 km itu ya masih ada sisanya nanti di tangkinya. Jadi ini sudah seperti mobil asli ya teman-teman. Atau mungkin ya, tapi cukup berbahaya teman-teman kalau saya memperlihatkan per yang saya kaitkan itu sambil berjalan begini. Jadi sabar dulu teman-teman, saya mau parkir dulu di depan yang agak-agak sunyi. Sambil menikmati pemandangan dan mendengarkan suara mesin motor padahal mobil gitu. Jadi orang-orang juga itu heran, dikira cuma knalpotnya yang diganti. Jadi dikira knalpotnya diganti knalpot motor, makanya suaranya kayak motor. Ya, ada yang penasaran sampai bertanya, ada yang cuman sekedar ngomong saja, oh pakai knalpot motor, saya bilang ini. Ya biasa saya jelaskan, biasa juga tidak lah kalau bahwa mobil ini sudah pakai mesin motor. Nah, oke teman-teman, sudah dapat tempat parkir. Jadi begini teman-teman, ini pernya per ayunan bayi. Nah seperti ini teman-teman, ini kan per ayunan bayi yang biasanya 2, tapi ini saya cuma ambil 1. Itu saya kaitkan di sini di dekat setir mobil, ada memang besi yang nempel di sini. Dan yang di bawah sini saya kaitkan dengan pedal gas. Jadi kalau diinjak dia langsung kembali teman, ya kan. Sedangkan waktu belum saya kasih per itu kalau diinjak dia nggak kembali, pokoknya tinggal terus di bawah sini, nggak sama sekarang ya, langsung kembali. Jadi ini sudah sama dengan pengganti selang yang ke manifold itu teman-teman. Nah sudah cukup paham ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi ya teman-teman. Dan yang bagi yang sudah membuat mobil mesin motor seperti ini, mudah-mudahan bisa ditiru lah bagaimana sistem pengepirannya dan sistem transmisinya. Ya ini saya bikinkan tuas begini teman-teman. Jadi ini untuk persneling motor dan persneling mobil tetap tidak ada perubahan. Nah oke teman-teman, demikianlah video kali ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat
memotivasi atau menginspirasi teman-teman yang punya mobil mobil mangkrak untuk bisa dimanfaatkan untuk kerja kembali teman-teman, untuk cari uang kembali dengan menggantinya memakai mesin motor. Insya Allah awet, tidak sering minta jajan di bengkel seperti mobil yang saya pakai ini. Di samping tidak sering minta jajan, juga BBM menjadi lebih irit sekitar 50% dari mesin mobil yang aslinya. Nah, oke teman-teman, demikianlah video kali ini saya buat. Terima kasih telah menyaksikan dan dukung terus channel ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.